Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga sehat dan tentu tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang. Seperti biasa pendengar, kami kembali menyapa Anda setiap hari Senin pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam program Senentang Sore, yaitu dialog interaktif pendengar dalam program Dikti, yaitu pendidikan, teknologi, dan informasi. Nah pendengar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa gadget merupakan salah satu alat komunikasi yang memang sangat dibutuhkan oleh orang. Mulai dari anak-anak begitu ya, orang tua, bahkan kita ketahui sendiri pendengar, gadget ini merupakan salah satu barang yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mempermudahkan kita dalam melakukan pekerjaan begitu ya, kemudian menjadi sarana komunikasi yang baik, terlebih dunia pendidikan. Nah dalam hal ini pendengar, kami akan berbicara tentang plus minus gadget bagi siswa atau dunia pendidikan. Sudah hadir narasumber di studio RRI Sintang. Yang pertama ada Pak Solihin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Selamat sore Pak Solihin. Selamat sore Bang Riko. Terima kasih Pak Solihin sudah hadir. Sama-sama. Oke, yang berikutnya pendengar juga sudah hadir. Tentunya ada Ibu Watijah SPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Sintang. Selamat sore Bu. Selamat sore Bang Liko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya pendengar ada adik kita yang ganteng sekali ya, adik pelajar, ada Dek Pasa Raditya Permana. Selamat sore Dek. Selamat sore. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik sebenarnya sudah memenuhi undangan kami dalam program Dikti. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak Solihin, bahwa gadget ini merupakan salah satu alat komunikasi yang memang tidak bisa dipisahkan, bahkan setiap hari kita membutuhkan itu. Tapi dalam konteks ini juga tidak bisa kita pungkiri segi positifnya mempermudah kita dalam berbagai hal untuk mengakses dan mendapatkan informasi. Tetapi di balik itu juga memiliki hal-hal yang negatif. Nah, dalam hal ini pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sendiri melihat realita kegunaan ini di kalangan anak-anak pelajar seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih Bung Riko. Khusus untuk Kominfo, memang kalau secara langsung pemantauan ke masing-masing pengguna gadget ini, katakanlah masih belum kita laksanakan sebagaimana mestinya. Tetapi tentu Kominfo ini memiliki tugas dan fungsi yaitu literasi kepada sekolah-sekolah, baik itu di tingkat terutama SMP ya, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Nah, literasi inilah yang kita lakukan di Kominfo untuk memberikan edukasi kepada para mahasiswa maupun pelajar berkaitan dengan pemanfaatan gadget atau bermedia sosial yang baik itu bagaimana. Jadi kita pada tahap awal ini kita masih menata berkaitan dengan literasi untuk kepada pengguna khususnya di kalangan pelajar. Nah, kalau untuk memantau tadi seperti yang dipertanyakan, kita belum sampai memonitor seperti itu. Jadi kita di sisi lain memang kita hanya mendata tingkat pemanfaatan atau tingkat pengguna gadget atau juga yang sudah bisa akses internet. Nah, itu bagian dari ranah kita Kominfo. Kembali lagi tadi kalau dipertanya bagaimana pemantauan secara langsung ke pengguna ini, kita belum sampai ke sana arahnya. Saya pikir demikian Mas Riko. Baik, tahan dulu, saya ingin ke Bu Watijah. Nanti sudah dijelaskan bahwa memang sebagai penyedia lah begitu ya, penyedia jasa informasi yang setelah itu diterapkan ke masyarakat. Terlebih dalam hal ini kita juga ketahui sendiri Bu, bahwa penggunaan gadget memang boleh dikatakan diberikan keleluasa begitu ya ke penggunanya, termasuk anak sekolah. Dan kita ketahui sendiri bahwa saat ini juga masa pandemi COVID-19, adanya sistem daring begitu. Nah, kalau dari pihak sekolah sendiri itu seperti apa Bu? Terima kasih Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
dari dunia pendidikan sekarang itu sudah ada rambu-rambunya dalam pemanfaatan gadget dalam proses pembelajaran karena di musim di saat pandemik ini salah satu yang harus dimiliki memang gadget untuk anak-anak karena dalam proses pembelajaran sekarang yang dilakukan di sekolah itu hampir 80% kalau sekolah yang berada di dalam kota itu dengan menggunakan sistem daring. Mau tidak mau anak-anak harus menggunakan gadget, suka tidak suka anak-anak juga memang harus memiliki gadget. Paling tidak di dalam proses dunia pendidikan dari pihak terutama kami yang di SMP Muhammadiyah yang kami lakukan itu adanya kerjasama antara orang tua dan anak. Karena dalam proses pendidikan ini sekarang hampir 100% itu berada di orang tua. Kalau dulu pada musim sebelum pandemik ini ada di muka bumi ini, dari jam 7 sampai jam 3 ba'da asar kalau di SMP Muhammadiyah itu, anak-anak berada di dalam pengawasan sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah. Sekarang hampir 24 jam, jadi anak-anak diawasi sepenuhnya oleh orang tua. Dalam proses pembelajaran atau gadget yang diberikan kepada anak-anak, orang tua harus memiliki aturan yang ada dan disepakati oleh anak dan orang tua. Dan juga saling berkomunikasi dengan sekolah. Dari pihak sekolah itu memberikan jadwal kapan anak itu harus belajar dengan langsung, yaitu menggunakan Zoom meeting, kapan anak diberikan tugas yang hanya penggunaannya itu dengan menggunakan bisa menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Jadi terutama antara orang tua dan sekolah itu memang harus saling berkomunikasi. Karena biasanya mohon maaf ya Pak ya. Jadi anak-anak sekarang daftar hadir itu hampir keseluruhan hadir kan dari jam 7 nanti mulai udah absen setiap guru mata pelajaran sesuai jadwal. Setelah itu mungkin hanya 50% anak-anak yang mengerjakan tugas. Maka dari itu kami dari pihak sekolah itu memberikan suatu jadwal kepada orang tua sehingga orang tua juga di rumah mengawasi. Nah itu mungkin Bung Riko yang dapat saya jelaskan. Baik, tapi Bu sejauh ini ada enggak sih keluhan dari orang tua karena ini kan juga menyita waktu orang tua. Artinya sekarang orang tua mau tidak mau suka tidak suka dituntut sebagai guru dong, begitu ya. Nah terlebih lagi dibebankan dengan juga kebutuhan ekonomi. Kita ketahui sendiri juga ekonomi melemah. Nah bayangkan kalau dalam satu keluarga dia memiliki beberapa orang anak, dituntut harus memiliki gadget. Nah itu seperti apa Bu? Ini hampir tiap hari orang tua yang menyampaikan permasalahannya terutama pada wali kelas masing-masing atau pada waktu jam pelajaran masing-masing. Pertama mungkin kalau dari latar belakang pendidikan orang tua itu yang memiliki kemampuan yang mumpuni, ada kemampuan untuk mendidik anaknya. Tapi kalau tidak, Bu, kami pusing, kami stres orang tua. Mau ngajarin anaknya, kami juga sendiri tidak paham. Yang kedua, terutama bagi orang tua itu waktu. Waktu itu akan tersita untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Yang ketiga mungkin mempengaruhi faktor ekonomi ya Pak ya. Karena ada satu item yang harus dikeluarkan. Satu item keuangan yang harus dikeluarkan yang sebelum masa itu bisa dipergunakan untuk yang lainnya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bung. Baik. Kemudian Bu, saya masih Ibu juga. Lalu bagaimana pengawasan penggunaan gadget ini? Kan kalau dari guru ke siswa itu lebih dekat begitu ya pola pengawasannya. Ini bagi orang tua yang menggaptek banget ini bagaimana Bu? Ada nggak solusinya? Artinya dengan adanya dari guru tidak membiarkan anak ini bermain dengan leluasa. Karena kita juga mengetahui sendiri akses internet itu begitu luas begitu ya. Ada yang memang tidak boleh dibuka, tapi yang nama anak-anak labil. Nah, itu pengawasan seperti apa Bu kalau di sekolah sendiri? Kalau untuk pihak sekolah ini pernah kami coba ya, itu membuat jadwal apa sih yang kamu lihat nak pada hari ini. Itu saling berkomunikasi dengan pertama wali kelas karena juga saya juga monitor untuk kelas 7 sampai kelas 9 itu ada khusus, jadi kita bisa melihat keaktifan anak-anak. Jadi untuk komunikasi pertama yang pernah kami lakukan itu memang guru pada mata pelajaran tertentu
tersebut pada waktu jam pelajaran yang memang sudah dijadwalkan, itu sehari sebelumnya itu sudah memberikan jadwal. Nah, kemudian mohon kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya bagaimana dia dalam penggunaan HP. Kadang-kadang hanya itu yang tadi saya katakan, dia absen, setelah absen tidak tahu apa yang dilihat. Nah, berarti harus ada pengawasan khusus begitu Bu ya? Iya. Oke. Tapi intinya pada orang tua lah Pada sekarang. Baik. Baik, saya ingin ke Pak Solihin lagi sebelum ke adik Raditya. Kita tadi mendengar Pak bahwa proses pengawasannya sebenarnya letaknya pada orang tua. Nah, dalam ini sebagai pemberi informasi yang bisa diakses gitu ya, akses anak-anak pelajar. Apakah ini memang ada khusus atau bagaimana nih Pak dari Diskominfo sendiri? Ada, maksud tadi ada khusus? Iya, ada khusus enggak yang diperbolehkan untuk diakses oleh anak-anak pelajar? Ada batasan-batasan enggak sih untuk mengontrolnya biar tidak leluasa dengan kemauan dia sendiri begitu, Pak? Iya, kalau dalam hal konteks ini saya pikir itu lebih ranah ke pendampingan langsung orang tua ya Bu. Karena memang kalau Kominfo sendiri, kita khususnya di Kabupaten Sintang ini memang belum bisa mengakses media-media mana yang bisa kita blok, itu kita belum sampai ke sana. Tetapi tadi dari edukasi yang kita lakukan, literasi ke sekolah-sekolah, memang sasarannya itu orang tua. Saya pikir kalau tadi disampaikan oleh Ibu, itu yang menjadi sorotan pada saat di sekolah. Tetapi kan sekarang ini hampir 24 jam itu anak-anak di rumah. Nah, inilah perlu peranan daripada orang tua untuk bisa mengontrol aktivitas bermain gadget itu. Ya, orang tua juga harus menjadi figur contoh, saya pikir, melarang anak. Sementara waktu orang tua juga asik dengan gadgetnya. Nah, ini saya pikir tidak pas gitu. Sama dengan kita melarang anak nonton TV, silakan belajar, tapi orang tuanya malah nonton TV. Nah, ini kan contoh-contoh seperti ini yang perlu mungkin kita bangun, khusus untuk pendengar, orang tua, yang dalam rangka untuk kita memberikan pengawasan terhadap akses internet. Ini memang luar biasa sekali. Benar dikatakan Bung Riko tadi, dalam genggaman itu bisa membuka apa saja yang semestinya tidak layak, tidak pantas untuk diakses dalam tataran usia sekolah. Nah, ini yang mungkin nanti impact-nya kepada mempengaruhi dari pertumbuhan psikologis anak itu sendiri. Saya pikir kalau secara khusus Kominfo kita tidak bisa memblok katakanlah situs-situs yang memang tidak wajib untuk dibuka. Nah, ini kita Kominfo sendiri Kabupaten Sintang, sarana prasarana pendukung itu belum ada. Itu ada di kementerian ke Kominfo. Demikian Bung Riko. Baik. Oke, tapi paling tidak memiliki dong Pak cara pengawasan yang dimiliki kewenangannya oleh kabupaten sendiri Pak. Nah, contoh tadi Pak menyinggung bahwa kita sangat menjaga psikologis anak gitu ya kan, agar tidak terjerumus atau melakukan hal-hal yang sifatnya di batas kewajaran. Nah, kalau untuk Kabupaten Sintang sendiri pengawasannya seperti apa sebetulnya yang diterapkan Pak? Nah, kita ada situs untuk lapor. Ini tentu untuk lapor jika ada yang konten-konten memang itu dianggap merusak gitu ya, apakah itu hoax atau lain sebagainya. Itu ada prosesnya, ada SOP-nya untuk kita tindak lanjuti. Nah, kalau kembali ke ranah tadi, untuk kita lebih kepada literasi, memberikan edukasi kepada masyarakat maupun di dunia pendidikan, bijak di dalam bermedia sosial ataupun menggunakan gadget. Itu yang masih kita dorong pada tataran saat ini. Seperti itu Bung Riko. Baik. Waktunya saya ingin ke Dek Fasya ya, Mas Raditya. Nah, Dek, tadi kita sudah mendengar dari Pak Solihin begitu ya, dari Diskominfo tentang penyediaan internet jaringan yang bisa digunakan untuk adik-adik pelajar. Kemudian tadi Bu Guru juga sudah mengatakan adanya atur main begitu ya. Nah, kalau Dek Fasya sendiri sebagai siswa ini dengan sistem sekolah daring menggunakan gadget, itu lebih senang sekolah daring seperti ini atau tatap muka, Dek? Tatap muka. Tatap muka. Jadi tidak senang dengan bermain gadget gitu sendiri. Alasannya apa sih? Eh, Ya, karena
Kalau ya Karena ini ya karena batasan waktu sebenarnya. oh berarti kalau menggunakan gadget itu ada batasan-batasan begitu ya. Iya. Oke. Nah kalau adik sendiri sistem daring begitu kan diterapkan ketika guru memberikan tugas anak-anak kelas ini kerjakan ini halaman ini, apakah langsung seperti itu atau ada penjelasan dulu? Penjelasan begitu ya. Nah adik lebih milih tatap muka, kan banyak juga yang suka main gadget gitu Bu ya, sehingga tidak sadar, tidak mengenal waktu sendiri. Nah kalau adik mandang ini sendiri seperti apa sih? Kok tidak asik dengan gadgetnya? Oke. Baik, mungkin Bu Asila bisa nambahkan Bu, silakan Bu. Mungkin perlu saya tambahkan karena mungkin saya langsung terjun di dunia pendidikan. Sebenarnya pada dasarnya untuk proses pembelajaran mungkin pada awalnya anak lebih hoki, lebih senang itu belajar di rumah, tapi lama-kelamaan ternyata mereka juga jenuh, bosan, ingin bertemu dengan guru, ingin bertemu dengan rekan-rekan satu sekolah. Begitu juga yang dialami oleh guru. Maka sering kita lihat di status Bapak Ibu guru rindu dengan mereka dengan memposting itu foto yang proses pembelajaran sebelum pandemi 19 ini. Jadi ada rasa rindu untuk bertemu dengan mereka. Walaupun mungkin dalam sisi lain untuk anak-anak ini ada rasa tidak paham ya Dek ya. Tidak paham karena diberi tugas walaupun ada proses tatap muka secara Zoom meeting itu tidak semaksimal dengan tatap muka yang ada di kelas. Bahkan dapat dikatakan mereka juga mengalami stres kecil lah, stres kecil maupun stres besar karena mereka tidak bisa mengungkapkan luapan kegembiraan dengan teman, tidak bisa berdiskusi dengan teman, tidak bisa bertanya langsung dengan guru, bisa bertanya melalui WA atau Zoom, itu kan waktunya juga terbatas. Pada waktu pembelajaran secara langsung sebelum pandemik ini, walaupun mohon maaf mungkin guru ada yang memberi tugas, mereka tuh rasa enjoy, jadi lepas atau fresh. Ini ada saya tanyakan ke beberapa anak dan kami membuat satu pertanyaan kuesioner. Senang belajar di rumah atau belajar di sekolah? Hampir 90% waktu awalnya itu di rumah santai katanya. Tapi setelah baru beberapa minggu bahkan sebulan kemudian orang tua selalu menanyakan, Bu, kapan sih bisa masuk ya Bu ya? Anak saya ini sekarang susah sekali untuk belajar. Anak saya itu kalau sudah megang HP katanya waktu belajar diintip mungkin oleh orang tuanya ternyata lain yang dikerjakan. Jadi pada dasarnya Dek ya lebih senang tatap muka yang begitu datang ke sekolah ada satu kegembiraan oleh anak-anak kita, begitu juga bertemu dengan guru. Itu mungkin Bung Niko yang dapat saya sampaikan dari ekspresi anak-anak kita itu tampak. Seperti itu begitu Bu ya. Oke, Dek Pasa mungkin paling tidak bisa bercerita dong ketika belajar di rumah menggunakan gadget. Nah, apa sih yang Adik rasakan itu? Ya, bosan sebenarnya. Bosan begitu ya? Pusing juga. Pengen ketemu teman ya? Iya. Nah, ini mungkin ada dari dinas apa? Dinas Diskominfo, kemudian ada Bu Guru, curhat dong ya. Di sini sebagai orang tua dan anak begitu ya. Nah, kalau adik sendiri sebetulnya menginginkan sekolah tatap muka begitu ya. Menginginkan sekolah tatap muka, kemudian bisa terlepas dari gadget. Nah, kalau adik sendiri memandang menggunakan HP itu sendiri apa sih sebetulnya? Asik atau hanya apa ya? Proses belajar yang didapatkan tuh bisa bagus nggak sih? Bagaimana? Ya, mungkin gimana? Sebenarnya kayak apa ya? Kayak biasa, cuman jadi nggak biasa gitu. Oke, enggak apa-apa Dek, tahan dulu. Mungkin nervous begitu ya. Iya. Kita sebenarnya santai aja sih. Nah, Pak Solihin, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa ketika seorang anak itu dibiarkan sendiri begitu ya. Dia mengakses internet sendiri begitu ya, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan.
Nah, tapi nyatanya ketika diintip atau ditelusuri justru dia konteksnya lain. Nah, ini di sini yang menjadi kewenangan dari Diskominfo itu sendiri. Iya. Nah, kalau dari Diskominfo sejauh ini melihat penggunaan akses internet yang dilakukan oleh adik-adik pelajar atau anak-anak remaja seperti apa, Pak? Iya, sepertinya pertanyaan mengulang lagi gitu. Tidak, tadi ngulang kalau tadi pengawasan, kalau sekarang kan penggunaan yang dilakukan ketika sudah ketemu nih, ternyata anak saya menggunakan tidak semestinya belajar begitu Bu ya. Iya. Nah, kita dalam tataran pengawasan tadi saya sampaikan termasuk ini ya, pengawasan juga belum sampai ke sana Mas Diko, belum sampai kita dalam pengawasan karena memang ini seharusnya kalau untuk berkaitan dengan Kominfo ini ranahnya di BSSN gitu ya. Memang pusat begitu. Iya, pusat yang banyak memantau. Memang ada traffic yang ditinjau yang mana yang lebih banyak diakses oleh pengguna itu kan adanya di pusat gitu. Kita belum ada sumber atau riset untuk hal-hal seperti itu. Bisa memang kita di klaster ini media sosial itu bisa dipantau. Bisa dipantau secara langsung, tapi kita untuk riset atau sumber daya itu belum ada. Nah, kalau coba saya menambahkan tadi yang lemparan itu memang keinginan anak-anak ini tatap muka itu memang betul Bu, luar biasa. Karena ada dimensi sosialisasi mereka dalam masa tumbuh itu butuh figur-figur yang mereka bisa ambil sebagai contoh gitu. Kalau di rumah ya memang itu kendalanya. Nah kalau usia-usia Mas Tiko, ini paling saya pikir gadget itu kalau mbaknya game ya mungkin untuk belajar gitu. Nah untuk akses yang lain saya pikir belum lah, saya pikir untuk anak-anak tataran kayak Bang Riko ini dia masih mungkin gadget dipegang itu rata-rata kalau kita lihat itu lebih pada banyak yang nge-gym untuk main game aja, konten-konten lain kayaknya tidak sampai seperti itu gitu. Nah memang muncul kebosanan yakin karena mereka itu tadi ada masa-masa pertumbuhan yang mereka itu harus bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, kemudian dengan gurunya. Proses itu yang saat ini hilang ya Bu, saat ini hilang sehingga mereka lebih banyak di rumah. Dan wajar kalau apalagi guru yang backgroundnya memang bukan pendidik, dibebani katakanlah diserahkan tugas untuk membimbing, kadang ya kemana anaknya, kemana ibunya yang ngajar, bahkan mungkin Bu ya tanda kutip yang ngisi soal mungkin ibunya, anaknya kemana-mana gitu, bisa jadi seperti itu. Nah disinilah mungkin ya dampak pandemi luar biasa sekali, dan coba harus memaksa kita seperti ini kondisinya. Lagi-lagi memang harus ada upaya bersama lah dari sisi orang tua, terutama orang tua yang memang selama ini udah kondisi keadaan yang memaksa seperti itu dan harus fight juga, tidak 100% kembali menyerahkan pada guru. Kalau dulu kita Bang Ko, orang tua tahunya kita sekolah, selesai urusan di sekolah, tahunya bisa ndak bisa, pintar ndak pintar di sekolah, urusannya itu guru. Nah kalau sekarang ya seperti itu. Baru tahu rasa begitu? Baru tahu rasa mendidik anak itu bagaimana gitu. Ya, seperti itu akhirnya. Baik. Ternyata guru itu diperlukan ya Pak. Iya, seperti itu. Ternyata memang wah luar biasa beratnya mendidik anak, ya, mengajari anak. Orang tua hanya menyiapkan sarana atau sarananya saja, tetapi masuk konteks untuk mendidik dia menjadi tumbuh kembang sebagai manusia yang diharapkan sesuai dengan keinginan cita-cita orang tua, luar biasa beratnya gitu. Nah, makanya era sekarang ini luar biasa sekali Bu ya. Guru sedikit saja salah dulu, orang tua luar biasa protesnya, bahkan yang di jalur hukum dan sebagainya. Nah sekarang tadi Bang Riko sampaikan, rasakan gitu kan, mendidik anak itu gimana seperti itu. Ini cek kita aja Bang Riko. Oke, baik. Saya masih ke Pak Solihin. Pak Solihin. Kita ketahui sendiri bahwa penggunaan gadget Indonesia ini menempati urutan keempat di dunia, ya setelah Cina, India, dan Amerika sendiri. Dan dari hal yang negatif kita melihat sendiri juga Pak Solihin. Itu data yang saya dapat per 2018 ya. 2018 bahwa penggunaan gadget di dunia ini Indonesia memasuki nomor 4. Nah kita melihat sendiri juga termasuk Ibu Watijah bahwa pengaruh negatif dari gadget ini sendiri
ketika kita melakukan komunikasi sedang kumpul-kumpul begitu ya, ada pesan masuk dan sebagainya, kesannya abai terhadap teman. Nah ini tidak bisa dipungkiri bahwa negatifnya tuh di situ begitu. Nah kalau Pak Solihin melihat itu sendiri dan bagaimana semestinya penggunaan gadget ini sendiri, Pak? Iya, memang benar tadi disampaikan Bu Riko. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini, orang itu kesannya memang ngumpul satu di antara lain, tetapi alam pikirannya itu di tempat yang lain gitu. Dia bertatap muka, tetapi berbicara dengan yang lain gitu. Nah ini salah satu fenomena sosial, kegiatan sosial kita sekarang ini gitu ya. Nah tentu memang ini salah satu pengaruh efek buruk atau dampak negatifnya gitu. Jadi terkadang memang ikatan itu udah berkurang kesannya gitu kan. Seolah-olah kita berkontak Bu secara fisik. Ya. Kadang ayo kita ngumpul sebagainya, begitu ngumpul ceritanya beda, masing-masing asik dengan dunianya masing-masing. Nah ini salah satu etika saya pikir dalam bersosialisasi sesama intra kita itu agak kurang pas lah gitu. Ya kayak seperti ini ya kita kalau memang bertemu ya bicaralah sesuai dengan konteks yang akan kita bicarakan. Ngumpul bukan lagi kita tidak konsen fokus terhadap pada saat apa yang hendak kita bicarakan gitu. Kurang menghargai lah saya pikir. Tapi itu memang terjadi. Kenyataan memang seperti itu, kondisi yang ada seperti itu. Ngumpul 10 orang itu yang dibicarakan paling satu. Tetapi asik semua dengan yang digenggamnya. Begitu ya? Iya seperti itu, luar biasa sekali. Ini dampaknya seperti itu gitu. Dan kadang memang kalau saya ada harusnya ya udah kita bicara lepaskan. Urusan itu nanti gitu kan. Fisik inilah yang kita perlu ketemukan. Kenapa? Terkadang dengan media ini kita tidak tahu mimik, tidak tahu gestur dan sebagainya. Memang lebih sisi lain memang kita di pandemi ini diuntungkan sekali bisa tetap berkomunikasi dengan jarak yang terbatas dan sebagainya. Tetapi kelemahannya kita juga terkadang orang tidak bisa memahami apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Terkadang memang dari sisi gestur, mungkin nota intonasi pembicaraan dan sebagainya. Terkadang memang bisa timbul salah paham di dalam komunikasi itu Bu ya. Nah, memang ada kelebihan dan juga pasti tentu ada kekurangan di dalam kita memanfaatkan gadget itu sendiri. Data yang Bu Niko sampaikan itu benar. Kita menurut yang keempat gitu gimana? Bukan sebagai produsen tapi kita sebagai user di sana. Pangsa pasar yang luar biasa itu ya Indonesia untuk gadget. Menepati keempat Pak ya? Iya. Baik kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saya ingin mendengarkan suara adik kita lagi ini. Adek, ada enggak hal yang ingin disampaikan adek ini ke pendengar atau juga channel YouTube RRI Sintang ini, penggunaan gadget di kalangan adik-adik pelajar ini semestinya seperti apa sih Dek? Ya curhat dong ya, curhat apa yang menurut adek bagus untuk digunakan begitu atau bagaimana penggunaannya. Kalau adik sendiri sejauh ini dalam satu hari menggunakan gadget itu berapa jam durasinya? Nggak tahu. Kira-kira gitu Dek. Kira-kira dari pagi jam berapa, siang jam berapa? Yang jelas dari pagi sampai jam 9. Sampai jam 9. Itu full belajar atau tambah main-main game gimana? Belajar. Dan kalau saat adik belajar di rumah gitu, apakah diawasi oleh ibu atau bapak? Ada pengawasan dari orang tua, dari mama atau bapak adik sendiri enggak? Ada. Ada begitu ya? Ada. Oke. Dan bagaimana rasanya ketika belajar diawasi seperti itu, Dek? Enggak ada itu sih. Biasa aja. Biasa. Enggak ada tekanan begitu ya? Enggak ada. Pokoknya tekan batin gitu. Lebih enak belajar di rumah atau di sekolah? Pak guru atau oleh mama gitu? Lebih enak belajar diajar oleh mama atau bapak atau belajar diajar oleh bapak dengan ibu guru gitu? Ibu guru. Alasannya kalau bertanya dengan mama dimarah mungkin nih. Dengan guru juga itu Bang Riko. Iya. Berarti ibu nih galak dong ya? Ada juga.
Iya, rindu suasana Rindu ya. sekolah gitu Oke, pastinya. kita doa bersama begitu ya. Iya. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Amin. Dan tentu kita harus tetap patuh dengan protokol kesehatan. Oke, Bu Mungkin Khadijah. sedikit saya pesankan untuk orang tua, boleh sedikit Oh, boleh saja? ya. Sekaligus closing statement Bu ya. Silakan Bu. Sampaikan aja Bu. Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah, bagaimanapun juga anak itu adalah aset masa depan kita yang harus kita sayangi. Bukan berarti kita tidak memberikan gadget secara bebas. Anak kita tidak sayang dengan enak. Yang kedua, orang tua itu sebagai contoh, contoh tauladan. Kalau kita melarang anak untuk bermain gadget, ya kita orang tua dulu harus mengikuti aturan. Ada kalanya kita harus duduk bersama, bercengkerama seperti pada waktu itu. Ada kalanya kita bermain gadget itu ada tempatnya. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu mengendalikan diri, mohon maaf, di atas meja megang HP, kemudian duduk di ruang tengah pegang HP, kemudian pada waktu komunikasi dengan anak, istri atau keluarga atau dengan anak-anak kita sedang belajar kita bermain HP. Itu intinya adalah tauladan kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Secara tidak langsung sebenarnya anak-anak kita juga mengalami depresi sebenarnya. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini mohon kepada orang tua yang ada di rumah, sayangilah mereka. Bukan berarti kita melarang mereka menggunakan gadget semaunya, kita tidak sayang, tetapi itulah bukti sayang kita kepada anak-anak kita. Karena luar biasa pengaruhnya kalau sudah main gadget, menerima pelajaran pun luar biasa susah. Sekarang agak lambat sekali, mungkin 50% daripada waktu itu. Oke. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf nih Bu Riko. Baik. Iya. Terima kasih Bu ya. Oke. Semoga keluh kesah seorang guru begitu dalam mendidik anak-anak nanti cikal bakal pemimpin bangsa ini bisa terpenuhi dengan baik dalam menggunakan gadget, betul-betul bisa terkontrol gitu Bu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terakhir Pak Solihin silakan. Iya, pertumbuhan teknologi saya pikir berdampak pada sisi positif dan negatif, tetapi itu tergantung lagi kita, bagaimana kita bisa memanage apakah hendak kita lakukan atau kita buat sebagai sisi positif maupun negatif, itu ada di tangan kita semua. Komitmennya Pak ya. Komitmen kita semua itu yang utama, karena tentu pertumbuhan teknologi itu tidak ada salahnya, tetapi penyalahgunaan itulah menjadi persoalan bagi user atau manusia itu sendiri. Bijak di dalam bermedia sosial, bijak di dalam menggunakan teknologi, cenderung untuk kepada hal-hal yang positif. Saya pikir itu kunci utamanya. Baik, pendengar, itulah obrolan kita dalam program Senentang Sore Dikti Pendidikan, Teknologi dan Informasi. Sebuah tema yang kami angkat tadi pendengar, itu plus minus gadget bagi dunia pelajar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Narasumber kami tadi ada dari Dinas Komunikasi dan Informatika, ada Pak Solihin, kemudian ada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Sintang, ada Bu Watijah, dan ada adik kita itu Fasha. Terima kasih waktu dan kesempatannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sama-sama. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.